Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang cita-cita atau tentang mimpi. Mari kita mau sama-sama perhatikan kitab Kejadian pasal 37 ayat 5, ayat 7, ayat 9 dan ayat 10. Firman Tuhan berkata, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 7. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat 10. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Firman Tuhan yang kita baca ini adalah menceritakan mimpi seorang Yusuf. Yusuf 2 kali bermimpi. Mimpi yang pertama, 11 saudaranya sujud menyembah kepadanya. Mimpi yang kedua, orang tua dan saudaranya menyembah kepadanya. Kalau kita bisa mengartikan ini kata-kata, berarti kelak Yusuf ini menjadi orang yang hebat. Jadi mimpinya itu, kelak Yusuf ini jadi orang hebat dan orang tua dan saudara-saudaranya sujud kepada Yusuf. Karena apa? Karena kehebatannya. Saat itu keluarganya, orang tua dan saudaranya susah untuk menerima mimpi itu yang mengakibatkan mereka sempat terpancing emosinya. Saudara yang terkasih, dalam kenyataannya kita melihat tidak serta-merta mimpi itu jadi kenyataan. Jadi Yusuf bermimpi hari ini, bukan besok mimpi itu jadi kenyataan. Tetapi mimpinya itu masih berproses. Ketika proses itu berjalan, banyak yang mau menggagalkan mimpi Yusuf itu. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Berarti di saat-saat susahnya Yusuf dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke sumur, Tuhan menyertai Yusuf. Di saat dia dijual kepada orang Midian, Tuhan menyertai Yusuf. Di saat dia menjadi budak di rumah Potifar, Tuhan pun menyertai Yusuf. Saat dia difitnah oleh istri Potifar dan sampai dia masuk di penjara, Tuhan pun menyertai Yusuf. Itu artinya apa?
Yusuf selalu menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, yang sehingga Tuhan gak pernah meninggalkannya. Firman Tuhan katakan Tuhan selalu menyertai Yusuf dan membuat Yusuf berhasil. Dan di akhir daripada cerita ini atau mimpi ini, semua kita tahu Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Mimpi Yusuf itu jadi kenyataan. Dan orang tua dan 11 saudara Yusuf datang bersujud kepada Yusuf. Saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, saya percaya semua kita pasti memiliki cita-cita atau mimpi. Terkecuali kalau kita nggak sehat. Kalau kita dalam keadaan sehat, semua manusia itu punya cita-cita, semua punya mimpi. Minimal mimpi kita itu apa? Hidup kita ini jangan terlalu susah. Sudah pasti kita merindukan kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih baik. Setiap manusia pasti punya mimpi hidup lebih baik. Dan saya mau katakan kepada kita, ketika kita merindukan mimpi kita itu menjadi kenyataan, ada satu hal yang harus selalu kita jaga. Apakah itu? Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa perlu kita menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan? Tujuannya adalah supaya Tuhan itu selalu menyertai kita. Kalau Tuhan selalu menyertai kita, sungguh pun kita menghadapi kesulitan, Tuhan selalu menolong kita. Sungguh pun mimpi kita itu masih berproses, tetapi Tuhan tetap bersama kita. Jagalah terus hubungan yang baik itu dengan Tuhan. Jangan sekali-kali kita menjauh dari Tuhan. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Teruslah jaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Sampai nanti kita akan melihat semua apa yang kita mimpikan itu jadi kenyataan. Saya bisa bercerita tentang mimpi ini. Saya sungguh-sungguh mengalaminya. Di tahun 2009, Tuhan izinkan kita buka pelayanan di Surabaya mulai dari nol. Kita memulai pelayanan, tidak ada bantuan dari siapapun juga. Dan saya juga tidak pernah meminta-minta. Saya juga tidak pernah berhutang-utang. Mulai dari tahun 2009 sampai hari ini, dalam pelayanan saya nggak pernah ngambil persembahan sepeser pun juga. Yang saya jaga
dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, adalah menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Pernahkah kita menghadapi masa-masa yang sulit? Sudah pasti pernah. Tetapi ketika menghadapi masa-masa yang sulit itu, kita lebih lengket lagi dengan Tuhan. Kita lebih mengandalkan Tuhan. Dan di situ kita melihat pertolongan Tuhan. Di situ kita melihat campur tangan Tuhan. Hari ini saya sudah berusia 60 tahun lebih. Dan saat ini, seperti apa yang saya mimpikan itu, hampir semua digenapi Tuhan. Hampir 99% digenapi oleh Tuhan. Saya berkata, Tuhan itu sangat baik. Yang terakhir saya mau katakan, kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada. Kalau ada di antara kita yang punya cita-cita, yang punya mimpi, sampai hari ini belum mendapat jawaban dari Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, jagalah tetap hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Tuhan itu pasti melihat ketaatanmu dan kesetiaanmu. Tepat pada waktunya engkau pun nanti akan melihat Tuhan akan mengangkatmu dan meninggikanmu. Tuhan menggenapi firman-Nya atas hidupmu. Apa yang engkau mimpikan semuanya terjadi. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.